Pemirsa, itulah tadi suara dentuman sangkakala yang saat ini sedang ramai diberitakan karena ini terdengar di berbagai negara di penjuru dunia. Tadi kita bisa saksikan ada di Jerman, di Amerika, di Australia, di Kanada, dan suaranya menyerupai bunyi trompet yang dipercaya bahwa ini adalah trompet dari malaikat untuk mengakhiri dunia, artinya kita sudah mendekati kiamat. Walaupun sebenarnya dari ahli alam ini merupakan fenomena alam. Coba kita tanyakan sama Mbak Oki Setiana Dewi. Mbak Oki, ini sebenarnya apakah ini adalah salah satu gejala memang kita mendekati kiamat seperti apa yang diberitakan saat ini? Sebenarnya kita justru harusnya berdoa agar kita tidak pernah mendengar sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Yang tadi kan ini ya fenomena alam. Kenapa? Karena sabda Nabi mengatakan orang yang mendengar sangkakala kiamat adalah orang yang paling kejam. Jadi orang-orang beriman itu mati lebih dulu sebelum ia mendengarkan sangkakala trompet dari malaikat Israfil. Kita akan lihat ada beberapa ciri-ciri dari kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tuh mati, Bu, kematian. Itu kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kubro ciri-ciri besarnya apa? Yang pertama adalah nanti alam dunia ini akan timbul kekacauan yang luar biasa. Perselisihan, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya, sehingga diturunkanlah Imam Mahdi di situ dari keturunannya Rasulullah SAW untuk apa? Memerangi orang-orang yang berbuat zolim. Kemudian ada Dajjal. Dajjal itu dari golongan manusia juga yang mata kirinya ini buta, mata kanannya menonjol, dan tulisan di sini kafir gitu ya. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Keempat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Apa itu? Kaum manusia yang lagi dikurung nih, kita nggak tahu tempatnya tapi mereka sudah ada. Kalau kurungan itu dibuka, mereka melimpah ruah ada di muka bumi ini dan membuat kerusakan lagi. Kemudian matahari terbit dari barat, dan kemudian kita ini akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu angin yang berhembus sangat sejuk dan kita semua mati, orang-orang beriman. Barulah ditiup sangkakala malaikat Israfil yang meluluh lantakan bumi langit digulung oleh Allah, dan kita tidak merasakan itu untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan bukan bunyi itu ya Mbak Oki ya, Mbak Maudi ya. Ngeri ya. Kita sudah mati sebelum itu. Betul. Iya, kita menjadi mudah-mudahan ya. gitu Sadis banget dong kita dong. Amin, amin. Baik, jadi itulah ya Mbak Vera, gini ya. Kadang-kadang ada berita apa yang lagi marak langsung direspon dengan panik gitu kan. Terutama perempuan paling senang untuk bisa punya pemikiran sendiri. Misal dengar bunyi tadi, apa tuh? Kemudian bangun pikiran-pikiran yang superstitious. Padahal kalau secara psikologis kami percaya tentang ilmu ilmiah. Maksudnya ketika dengar bunyi tadi harus diteliti melalui metode-metode yang ilmiah biar dapat pemahaman yang objektif dan rasional oleh pakarnya. Jadi jangan terlalu mudah mengikuti apa berita. Ini masih ada nih, alhamdulillah ya, kita masih bisa ketemu, masih cerita, siapa tahu memberikan kisah-kisah dari sahabat perempuan ini bisa memberikan pelajaran buat hidup kita. Dan profil yang pertama dari sahabat perempuan kita ini juga cukup mengkhawatirkan sih. Diusir dari rumahnya sendiri oleh anak kandungnya sendiri perihal warisan. Kemudian sahabat perempuan yang kedua hampir dibakar hidup-hidup oleh suaminya karena kekerasan yang dialaminya. Namun bagaimana kelanjutannya? Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, ada yang pernah mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Cukup pendek ya, tapi mungkin ini yang terjadi dalam kasusnya Ibu Sumirah berikut ini. Kita langsung saja mengundang Ibu Sumirah bergabung bersama kami dan kita mendengarkan bagaimana curahan hatinya. Kepada Ibu Sumirah kami persilahkan, silakan Bu Sumirah. Selamat pagi Bu Sumirah, silakan ketemu dengan Ustazah kita, Bu Oki, ada Ibu Roslina Vera Uli. Terima kasih Ibu, silakan bersama saya. Jadi Ibu Sumirah ini jauh-jauh datang dari Lampung ya, dari Ibu? Lampung sekarang. Langsung datang ke sini ke Trans TV ingin cerita. Kita kemarin sempat dengar ceritanya dari saudara Ibu juga ya. Iya. Bahwa sejak Bapak meninggal tahun 2012. Iya, silakan Ibu ceritakan. Jadi semenjak Bapak meninggal tahun 2012 itu Bapak kan amanatkan sama ponaan, suruh balik apa yang ditinggali rumah, ruko
sama kontrakan. Jadi suruh balik nama ibu. Masalahnya ibu kan sakit-sakitan. Nah, nanti kalau ada sisa baru dikasih anak-anak gitu. Terus kata anak saya, oh ya udah Bu, aku aja yang ini yang ngurusin sama ponakan saya itu. Setelah diurusin itu sudah tanda tangan semua, dibatalin. Sebentar Ibu, Ibu anaknya berapa? 7. Ibu anaknya 7. Iya. Ini yang mengurus surat sertifikatnya? Yang nomor 5. Yang nomor 5. Yang nama Sunardi. Yang nomor 5 yang namanya Iya. Sunardi. Iya. Ini amanat dari almarhum Bapak bahwa setelah Bapak meninggal, Sebelum Bapak meninggal sebelum meninggal suruh ngurus. Bapak kan nggak sakit. Saya bilang untuk apa Pak? Saya gitu. Nanti aja kan Bapak masih sehat. Saya bilang gitu. Orang hidup kan nggak tentu katanya. Ya udah nanti nanti saya urus sama ponakan saya, sama ponakan Bapak gitu. 6 mata itu. Jadi Bapak saya sama ponakan itu. Nah setelah itu kan udah bule katanya, diurus saja sama Sunardi katanya. setelah semua diurus dan semua surat udah balik nama, Bukan balik nama saya. Iya. Terus dibatali, dibikin hak bersama katanya. Saya juga nggak tahu suratnya di mana. dibatalin, kemudian menjadi Hak bersama. Hak Tapi bersama. saya juga nggak tahu di mana surat itu. kemudian apa yang terjadi Bu? Yang terjadi surat itu katanya dia SMS ke saya, sertifikat jangan dicari, sudah hilang di travel. Saya pergi ke notaris, kata notaris udah diambil sama Sunardi Bu katanya. Terus surat itu mau dibikin lagi, saya nggak mau. Masalahnya surat itu nggak mungkin, billing saya nggak mungkin hilang. Surat sertifikat itu ada. Terus kemudian bisa sampai akhirnya Ibu diusir gimana ceritanya? Saya diusir, itu toko udah habis, dikuasai sama yang nama Sunardi, modal habis, itu semuanya udah habis. Saya masih terutang di Palembang 17 juta. Dia pulang ke Pekanbaru. Nah setelah dia pergi, yang nama si Dodo Susanto ini, Ini anak Ibu juga. anak saya yang nomor 7. Yang nomor 7. Jadi ibu di sini nggak punya hak katanya. Jadi bentak-bentak. Ibu di sini nggak punya hak, itu sudah hak anak semua katanya. Saya takut, masalahnya dia takut takut diancam lah saya itu. Pernah diketok pintunya. Alasannya pintu kamar saya, alasannya mau minta bantal. Saya nggak buka, saya telepon tetangga. Jadi tetangga yang deket sama saya dimusuhin sama mereka. Nggak boleh deket sama saya. Jadi anak-anak Ibu ini kondisinya sekarang memusuhi Ibu. Semuanya 5. Tadi anak Ibu 7 ya? 7 yang 1 udah meninggal. Oh, jadi tinggal 6. Tinggal 6, Yang 5 memusuhi. Yang 5 itu musuhi, yang 1 saya ikut yang 1. Ini alhamdulillah masih ada satu yang percaya ya. sama Ibu begitu ya. Kemudian Ibu tadinya awalnya hubungan Ibu sama anak-anak bagaimana? Bagus, nggak ada apa-apa. Itu nggak nyangka kalau mau terjadi begini. Komunikasi lancar, Komunikasi lancar biasa. Setelah Bapak meninggal, kejadian ini. Bu? Baik, Ibu ini saya masih bingung ya. Kan harta-harta dari almarhum Bapak harusnya Iya. kan ke Ibu. Kalau Ibu nggak ada baru dikasih ke anak-anak. Kalau pemikiran Iya. saya nih ya Bu ya. Iya. Tapi kemudian sampai akhir Ibu diusir dan katanya nggak punya hak tuh bagaimana? Terus proses ngusirnya seperti apa? Nanti Ibu ceritain ya supaya kita Iya. bisa mengerti kedudukannya seperti apa sih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita lanjutkan ngobrol lagi dengan sahabat perempuan. Kali ini ada Ibu Sumirah yang menceritakan setelah almarhum suaminya meninggal dan harta kekayaannya kemudian dibagi-bagikan oleh anak-anaknya, akhirnya justru Ibu Sumirah diusir dari rumahnya sendiri. Ibu boleh cerita nggak itu prosesnya gimana Bu? Tiba-tiba bisa bicara setega itu kepada Ibu tuh gimana Bu? Kita juga kurang tahu ya gimana ya. Dia ke rumah, konsultasi ke rumah biasa. Tiba-tiba dia malam itu sama anaknya yang nomor 7 ini kan, dia punya anak 3. Emang saya paling takut sama dia, misalnya dia paling keras. Oh, Ibu takut sama Takut anak sama Ibu anak yang saya nomor itu. 7 ini. Gini, waktu bulan puasa, Bapak baru meninggal berapa bulan,
Ibu itu otaknya korengan, yang korengan itu otak lu, kata saya gitu. Kenapa bisa bicara Nggak sekasar tahu. itu, Bu? Mungkin kena pengaruh siapa kita nggak tahu. Kalau aslinya anak saya nggak ada yang begitu. Saya paham sekali. Pada saat hari itu dia datang sama anak-anak itu, terus ibu takut, apa yang disampaikan oleh anak ibu? Saya diusir, ibu nggak punya hak di sini. Ini hak anak-anak semua. Itu banyak orang, ada Pak lingkungan, ada Pak polisi. Oh, rame-rame? Rame-rame itu disaksikan orang banyak. Ya orang banyak bilang, kok bisa begitu, gitu. Ada Pak Ustadznya juga. Apa yang dijawab oleh anak ibu? Diam aja. Saya takut kalau dipukul. Masalahnya saya nggak pernah kena bentak. Saya takut. Udah diketok pintu sama kalau dia datang kayak harimau mau nerekam itu saya udah takut. Ibu ketakutan apa sama anak ibu? Takut kalau dipukul. Masalahnya udah pernah mau lempar merek itu, mau lempar kakaknya. Hampir kena saya, untung nggak kena sama kakaknya. Dalam situasi apa dia marah ke ibu? Kurang tahu, saya juga nggak tahu. Jadi akhirnya ibu mengambil keputusan pergi dari rumah. Saya kata tetangga, udah ibu sekarang pergi ke Lampung aja, jangan di sini. Termasuk polisi juga yang nyuruh. Nanti ada terjadi apa-apa, masalahnya tetangga kalau deket sama kita dimusuhin semua. Dimusuhin, nggak boleh deket sama kita. Saudara almarhum juga gitu, nggak boleh deket sama kita. Tunggu ya, anak ibu kan tadi katanya 7, meninggal 1, sisa 6. 1 yang di Lampung yang sayang sama ibu, ini 5. Yang tadi yang paling ribut semuanya 8, yang 1 meninggal waktu bayi. Nah Bu, yang lain-lainnya itu juga tetap memusuhi ibu gitu? Yang ikut lain-lainnya itu setelah tanda tangan semua itu saya dimusuhi semuanya. Dimusuhi itu gimana sih Bu? Nggak mau ngomong sama ibu gitu? Nggak mau konsultasi, HP-nya nomornya udah diganti. Dia nggak ngabari apa ibu apa hidup apa mati gimana, nggak tahu. Nggak nanyain kabar ibu? Nggak ada sama sekali. Terakhir ibu ngobrol sama anak-anak kapan? Saya nggak pernah ngobrol sama apa, sama ini aja satu. Apa yang paling menyakitkan saat? Sakit sekali. Dari kecil saya ngurusi, dari kecil betul-betul ngurusi anak dari kecil. Dia sekolah tamat SD dari rumah itu, nyuci, catering semuanya itu dia terima sekolah. Dia nggak pernah nyuci baju, semuanya dicukupi sama ibu. Semuanya dicukupi sama ibu. Kalau pulang dia udah kerja, kalau pulang masih saya kasih uang. Masih kalau yang perempuan yang kakaknya yang di Bogor sekarang, Bu bagi dia ongkos karena saya kasih. Harapan ibu kepada anak-anak ibu yang saat ini sudah lama tidak berkomunikasi dan rasanya ibu sakit hati setelah apa yang sudah ibu sampaikan saat ini. Apa ibu harapannya apa? Apa yang ingin ibu sampaikan? Karena saat ini kan sulit untuk berkomunikasi. Kalau saya gimana ya, selaku saya orang tua. Silakan ibu. Perjuangan saya itu nggak sia-sia sama anak saya. Biar pinter, disekolahin, hasilnya begini hasilnya. Saya nggak nyangka sama sekali. Kalau lebaran, belum pernah lebaran nggak pulang, lebaran kumpul semua di rumah. Setelah bapak pergi kok jadinya begini. Keinginan ibu, apa yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak? Ya dia biar merasa kalau dia tuh dikandung sama ibu 9 bulan, disekolahin, digedein, dinikahin. Biar dia sadar, saya nggak mau minta apa-apa sama mereka. Nggak mau minta apa-apa sama mereka. Baik, saya pegang amanat bapak aja yang saya pegang. Sudah sampai ke pengadilan ini. Baik, Mbak Oki, ini kan awalnya bermula dari pesan dari bapak semasa masih hidup bahwa nanti tolong dibagikan gitu ya, atau enggak dibagikan. balik nama gitu. Dibalik nama sama ibu. Balik nama sama ibu. Iya, kalau ibu udah nggak ada nanti terserah anak-anak. Ibu kan penyakitan. Saya punya penyakit diabetes. Setiap bulan berobat, setiap hari makan obat. Iya. Nah sekarang gimana nih Mbak Oki? Kok dianggapnya semua bapak nggak ada, semua harta kekayaan yang ada diambil? Gimana gitu loh. Ibu, saya ingin membahas beberapa hal, tapi saya ingin bahas dulu mengenai perbedaan, karena banyak orang masih bingung dalam membedakan antara hibah wasiat
dan warisan. Sampai sekarang masih orang bingung apa itu hibah. Sebenarnya yang dilakukan oleh suami ibu adalah hibah. Apa itu hadiah? Jadi bukan wasiat, Bu. Hibah itu diberikan ketika orang itu masih hidup. Jadi itu hadiah yang diamanahkan kepada anak untuk mengurus itu semua. Dan dalam hal ini anaknya kurang amanah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika orang meninggal barulah itu ada namanya wasiat atau warisan. Apa itu wasiat? Wasiat itu kerelaan dari si orang ini ingin memberikan harta. Hartanya apa? Maksimal 1/3 dari total kekayaan, nggak boleh lebih dari itu, kepada orang yang bukan ahli waris. Contoh, aku kan selama ini tua, tapi anak kandungku nggak peduli sama aku, ada anak angkat, aku mau kasih wasiat sama anak angkatku, boleh. Seperti itu, misalnya total dari 1/3 kekayaan. Kalau misalnya semuanya boleh nggak? Boleh kalau persetujuan seluruh ahli waris. Mengenai warisan sendiri sudah diatur dalam surat An-Nisa ayat 11-12, nanti silahkan dibaca. Warisan ibu, hak ibu adalah 1/8 karena ibu memiliki anak-anak. Kalau ibu tidak punya anak, bapak meninggal, istri mendapat 1/4. Silahkan baca lebih lengkap lagi di An-Nisa 11 dan 12. Itu hibah, warisan, wasiat. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada ibu adalah, apakah ibu memaafkan kelima anak ibu yang telah berlaku seperti itu pada ibu? Gimana? Ibu Memaafkan anak-anak ibu. Sekarang dalam hati ibu maafkan saat atau ini tidak? seperti Atau apa? masih Sekarang marah? masih sakit, saya masih Berarti sakit. ibu belum memaafkan. Belum, Kelak saya ketika belum anak memaafkan. itu nanti kembali lagi kepada Allah, dia tidak akan membawa pahala puasa, ngaji, sholatnya tidak berarti apa-apa. Bahkan khawatir sakratul mautnya sangat sulit sekali karena tidak mendapatkan maaf dari ibu. Sehingga untuk anak-anak yang mudah-mudahan menonton pada hari ini, apapun ibu yang telah melakukan ini itu yang mungkin menyakiti hati kita, tetap mendapatkan maaf dari ibu karena khawatir nanti matinya sulit, khawatir nanti kehidupan setelah matinya sulit. Terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera singkat dulu saja, nanti kita akan lanjutkan di segmen Ini berikut. menyedihkan ya, ketika sahabat perempuan, kita ibu semua ya, didurhakai oleh anak sendiri. Namun begini, ketika anak sampai durhaka sebegitunya, saya khawatir ini anak, mereka sekolah sejak SD, SMP udah keluar rumah, Bu. Udah. Udah disekolahkan, Udah bagus di luar kota, itulah masalahnya sahabat perempuan. Ya, pada saat Anda mengasuh anak dari 0 sampai 5 tahun, momen-momen penting kasih sayang di sana, namun jangan lupa, usia SD, SMP, SMA, anak-anak masih butuh bonding, ikatan emosional dengan orang tuanya. Agar apa? Dia nggak dicukupkan cuma pendidikan dan stimulasi maupun finansial, namun agar dia punya respect sama bapak ibunya. Saya khawatir tadi anak-anak ini terlalu early, terlalu dini, menjauh dari orang tua sehingga seolah-olah anak-anak yang Mbak Maudi, Mbak Oki, kebetulan saya punya pasien kayak begini banyak yang udah dilempar ke luar negeri sejak SMP, bahkan ada yang SD, pulang-pulang mereka penuh kebencian kepada kedua orang tuanya seolah-olah merasa dibuang. Padahal disekolahkan loh ya, dengan biaya yang tidak murah. Usaha orang tua nggak mati-matian di sana untuk bikin mereka bahagia, tapi tadi penghayatan anak ternyata belum tentu sama dengan apa yang diusahakan oleh orang tua. Anak butuh sentuhan emosional, berkomunikasi lebih sering dengan orang tuanya, dan yang kedua, saya khawatir karena bapak dan ibu kebetulan punya kelebihan finansial atau harta, anak-anak ini agaknya kayaknya dimanjakan secara finansial sehingga mereka demanding, penuntut. Sehingga kalau sebetulnya Bu umur 20 biarkan mereka cari duit sendiri, jangan terlalu dibantu. Ketika Anda bantu mereka jadi seperti lapar akan harta, ibunya sendiri pun tega-teganya untuk dia habisi seperti sekarang perasaannya Mbak Maudi. Baik Mbak Vera, jadi kasih sayang dari orang tua itu memang harus hati-hati ya, dalam bentuk emosi atau dalam bentuk materi. Jadinya kadang-kadang kalau dibentukkan dalam materi, anak-anaknya pun haus akan materi, bukan akan kasih sayang dan emosi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Dalam Curahan Hati Perempuan, dan sebelum kita memanggil sahabat perempuan yang kedua, ini saya mendengar apa yang tadi disampaikan sama Mbak Oki, bahwa ya restunya ibu, doanya ibu tuh sangat penting ya, menentukan kita sampai ke akhirat semua, nanti. Betul, kita semua sangat takut kalau ada orang tua yang tidak memaafkan anaknya, apalagi ibu. Karena dampaknya akan luar biasa, tidak hanya kehidupan yang tidak berkah, kehidupannya nanti tidak bahagia. Berkah itu bukan hanya rezeki ya, berkah keharmonisan rumah tangga atau apapun. Sekali ibu bilang anakku begitu, akan terjadi itu seperti itu. Jadi hati-hati. Untuk para anak-anak harus paham bahwa dia tidak akan pernah lahir ke dunia ini tanpa ayah dan ibunya. Jadi, walau menurut mereka ayah ibunya buruk, tetapi
kewajiban anak adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada orang tuanya. Nah, Mbak Vera, saya mau tanya nih, tadi kan disampaikan juga sama Ibu bahwa sejak SMP anak-anak sudah lulus SD ya? Anak-anaknya sudah dikirim mungkin keluar kota. Dalam banyak juga saat ini kan sahabat-sahabat perempuan yang mungkin cukup mampu ya, anak-anak di usia mungkin SMP atau sebelum ya, yang sudah dikirim ke luar negeri demi mendapat pendidikan yang lebih baik, membuka wawasan, semoga anaknya mandiri. Apakah tepat begitu, Mbak Vera? Namun ternyata kalau dari review saya dan dari pengalaman praktek saya, Mbak Maudi, ternyata kurang tepat ya. Anak-anaknya secara emosional tidak dekat dengan bapak ibunya, tidak punya, karena anak-anak tuh nggak cuma butuh pendidikan loh ya, dia butuh kasih sayang dan norma. Jadi aturan dan nilai-nilai hidup itu didapatkan justru sepanjang SD, SMP, SMA. Terlalu dini melepas anak keluar kota dengan tujuan pendidikan sih sebetulnya. Saya khawatir justru bikin anaknya terdidik memang secara finansial mapan, namun rapuh di dalam secara emosional. Yang tepat tuh kapan sih, Mbak Vera? Saya pengen tahu. Nanti sebetulnya ketika mereka sudah remajanya kelar. Ya ini 18 tahunnya selesai. Jadi memang zaman kuliah itu paling yang tepat sebetulnya untuk bikin anak mulai belajar mandiri. Karena 20-an nanti dia betul-betul mandiri. 18 itu sekali-sekali pulang ke rumah orang tua. Sekali-sekali pulang ke rumah orang tua. Kira-kira begitu. Nah, itu mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita ya, orang tua ya, yang ingin memberikan hal yang terbaik untuk anak. Tapi harus dilihat juga dari kesiapan dan kemampuan mentalnya anak-anak. Yang berikut ini, sahabat perempuan yang kedua ini, saya langsung sambut aja, ada Aida Saskia. Silakan Aida Saskia untuk bergabung bersama kita. Mbak Aida Saskia ini, iya, Mbak Aida sebetulnya cukup terkenal ya, Mbak Maudi ya. Ini ya pelantun lagu, penyanyi ya. Halo Mbak, cantik sekali pagi hari ini. Alhamdulillah. Halo, apa kabar? Iya, aku sering dengar namamu loh, Mbak Aida. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih menyanyi? Masih nyanyi ya. Udah sejak tahun berapa Mbak terjun ke dunia entertainment, Mbak nyanyi? Tahun 2000. Tahun 2000 ya, udah sering nyanyi dan kemana-mana ya. Kita nggak pernah tahu loh Mbak ceritanya bahwa pernah ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya, sebetulnya sih sudah berlalu, cuman ini kan kita tukar cerita. Iya, untuk apa yang disampaikan di sini adalah untuk memberikan pelajaran buat kita semua. Betul, gimana Mbak? Memang ya kekerasan itu memang sudah pernah terjadi gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang sih sudah kembali baik lagi gitu loh. Cuman ya apa namanya, memang ada beberapa hal yang memang bikin agak trauma juga sih gitu. Boleh diceritain nggak Mbak Aida? Karena gini, beberapa mungkin ibu-ibu yang pernah datang sini juga ya, sahabat-sahabat perempuan yang datang ke sini, sebagian besar memang ceritanya ada kekerasan dan mereka itu sangat sulit ya melepaskan dalam kondisi itu gitu Mbak. Selalu terkungkung, rasanya sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai kita waktu itu mengundang Komnas Perempuan juga di sini untuk bisa memberikan masukan-masukan apa sih yang bisa dikerjakan waktu itu. Nah mungkin Mbak Aida bisa sharing nih. Jadi apa waktu itu pertamanya gimana? Pertama kali dapat kekerasan tuh kapan? Jadi memang kebetulan pas ini kan kejadian bukan 1-2 kali ya, sudah memang apa namanya lebih dari 3 kali gitu loh. Cuman yang pertama, kedua itu aku yang coba tahan gitu loh, yang udahlah sama suami sendiri mungkin nanti baik lagi, karena memang begitu berantem terus nggak lama baikan lagi, berantem terus baikan lagi gitu. Jadi hanya sekedar berantem atau memang ada kekerasan? Ada kekerasan juga gitu loh. Terus apa namanya, cuman karena memang sayang mungkin ya, karena memang istilahnya masih sayang sama suami, masih istilahnya mau mempertahankan rumah tangga. Jadi akhirnya yang terus bertahan untuk kuat gitu loh. Cuman setelah kejadian yang terakhir kemarin, kok ini makin apa ya, makin menjadi gitu loh, makin menjadinya sudah 1, 2, 3 diampuni, dimaafkan, tapi tidak ada jeraknya gitu loh. Dan akhirnya untuk memberikan efek jerak terhadap suami supaya tidak melakukan hal yang sama ke sekian kalinya, akhirnya ya aku memberanikan diri untuk ke apa namanya, ke jalur hukum. Sebentar Mbak, tadi kan yang satu kekerasan diampuni, kedua kekerasan diampuni, ketiga kekerasan. Ini yang keempat yang paling berat maksudnya. Boleh tahu nggak dalam bentuk apa gitu kekerasan, supaya kita punya gambaran gitu ya. Karena ada sahabat perempuan kita yang sampai masuk ICU, sampai ini sampai itu tuh masih belum ngambil keputusan. Yang ini apa waktu itu? Nah itu yang harus dicegah gitu loh. Karena yang pertama memang sebetulnya bukan membakar. Ya, tadi kan sudah ini kan dibakar hidup-hidup. Sebetulnya sih
alhamdulillah tidak sampai seperti itu karena kalau enggak udah nggak di sini. Iya, kalau enggak di ya, sini. maksudnya. Iya, tapi kan maksudnya mendengar ancaman itu pun aja sudah membuat. Cuman pas lagi emosi, satu sama lain capek, aku dikurung di dalam di dalam kamar. Terus aku untuk istilahnya karena kan itu daerah-daerah sepi kan rumahku itu, untuk cari perhatian gimana caranya untuk dibukakan pintu, dibakarlah kain kecil gitu loh sama di dalam kamar gitu loh, berusaha istilahnya berharap untuk supaya orang yang ada di luar bisa tahu aku ada di dalam dan minta tolong, karena teriak-teriak nggak ada yang nolong gitu loh, sampai itu dikurung, maksudnya dia benar-benar di kamar sendiri. Di kamar sendiri, sampai akhirnya istilahnya strategi aku berhasil, akhirnya pulanglah si suami ke rumah gitu loh. Sayangnya lagi gitu loh, si suami malah ikut-ikutan, oh iya ini permainan istri saya katanya gitu, sampai akhirnya bukannya meredam tapi malah ikut-ikutan membakar semua kasur, guling semuanya dibakar-bakarin, sampai akhirnya aku sadar-sadar di rumah sakit karena pingsan karena posisinya memang aku ada asma kan dari kecil gitu, jadi sesek gitu loh karena asapnya terlalu banyak gitu. Baik. Kemudian yang saat terakhir yang katanya sampai itu yang kejadian itu yang paling terakhir atau belum? Ada lagi kejadian yang terakhir itu yang sampai akhirnya membuat sebetulnya sih hal-hal sepele ya, mungkin karena kita masih sama-sama belajar dalam rumah tangga, terus akunya juga mungkin dalam keadaan capek, Rindranya juga sama dalam keadaan capek gitu loh. Ya, tidak bisa mengontrol emosi, dan waktu pacaran juga kan waktunya memang hanya 3 bulan langsung menikah gitu, jadi satu sama lain tidak mengenal, belum terlalu mengenal gitu, akhirnya kaget gitu loh. Begitu aku emosi, dia emosi, jadi sama-sama kaget, akhirnya terjadilah pemukulan kayak gitu, terus sampai tangan diinjak segala kayak gitu ya. Akhirnya yang kayaknya udah nggak bisa diterusin deh, sempat berpikir seperti itu sih. Tapi ternyata setelah lapor ke polisi, di BAP segala, aku tahu hukumannya 5 tahun penjara kan kalau istilahnya KDRT. Kayaknya masih dalam hati nurani masih yang bertanya-tanya gitu loh, aduh tega nggak ya gitu loh, maksudnya yang melaporkan suami sendiri gitu. Jadi itu yang waktu saat diinjak, saat dipukul itu sempat ada fotonya, sempat ada buktinya gitu ya. Jadi waktu melaporkan kan juga harus ada bukti atau apa yang mesti disampaikan gitu ya. Jadi pas lagi memang ada yang memar-memar banyak itu, sampai mata aku juga memang merah kan, dalamnya juga sampai pendarahan. Ya sudah aku foto. Karena aku yang pendarahan di sini kan, aku langsung pergi ke Bali gitu. Coba mungkin ada foto-fotonya nggak? Kalau ada bisa silahkan ditampilkan di layar. Silahkan, ada foto-foto apa yang bisa kita lihat saat ini, yang katanya ada foto yang tangan yang lebam atau apa ya. Coba silahkan kita lihat foto-fotonya saat ini juga. Silahkan, ini dia. Ini apa, matanya ya waktu itu? Ini tangannya Mbak? Tangannya ya diinjak. Merah itu? Iya. Sebelah mana Mbak, kiri apa kanan? Ini, sebelah kanan. Oh, sampai merah begitu? Iya, diinjak pakai sepatu soalnya. Pakai sepatu. Itu waktu itu kondisinya dalam kondisi apa sih Mbak? Marah-marahnya sampai jadi bisa... kita berantem ya. Mau sekuat apapun juga tenaga perempuan melawan laki-laki kan tetap kalah ya. Begitu didorong langsung aku posisi di bawah ya langsung diinjak gitu loh. Baik. Kemudian pada saat akhirnya punya keputusan, kalau ini nggak bisa dibiarin nih, saya harus lapor melalui jalur hukum. Terus itu datang sendiri langsung gitu? Datang sendiri langsung. Karena aku pikir, tadinya aku berpikir bahwa aduh ini sudah lebih dari 3 kali, kalau sampai aku biarkan istilahnya terus berlanjut itu akan jadi tabiat gitu lah. Aku khawatirnya jadi seperti itu, jadi akan kebiasaan. Aku nggak mau istilahnya banyak contoh-contoh di depan kita, terutama di depan aku, yang saudara-saudara juga mengalami ada beberapa saudara yang mengalami hal yang sama, yang cuma diem gitu loh. Tapi akhirnya makin parah gitu loh. Dan aku nggak mau mengalami itu gitu loh. Jadi aku ingin memberikan efek jerah terhadap suamiku supaya jangan berbuat seperti itu lagi, kalaupun memang kita harus kembali lagi gitu loh. Artinya Mbak Aida Saskia ini juga melaporkan perbuatan suami ini supaya efek jerah, sehingga kalian berdua bisa mulai lagi dengan kehidupan yang baru. Dan ya. alhamdulillah gitu loh. Itu
sesuai dengan harapan. Baik, nanti kita akan dengarkan kembali cerita dari Mbak Aida Saskia ini setelah satu ini. Bersama kami masih ada Mbak Vera dan Mbak Oki dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Mbak Aida Saskia, penyanyi di sini juga yang menceritakan mengenai KDRT yang dialaminya. Ada beberapa foto yang bisa ditampilkan untuk melihat apa saja yang pernah terjadi dalam kondisi fisiknya Mbak Aida. Kayak kalau nggak salah tadi kan ada foto tangan yang merah itu. Tadi kejadiannya apa awalnya supaya mungkin Mbak Vera juga ngerti ya latar belakangnya kekerasan ini apa gitu. Sebetulnya sih sudah diceritakan di berbagai media, cuman kalau tangan itu sendiri akibat karena penginjakan gitu loh. Awalnya? Jadi aku didorong jatuh, begitu jatuh langsung diinjak. Ya, tapi iya, maksudnya yang memicu itu? Yang memicu itu ya satu sama lain saling emosi gitu loh. Masalah apa boleh tahu? Jadi dalam keadaan capek mungkin ya, dalam keadaan capek waktu itu kita pulang syuting sampai pagi, terus kebetulan juga ada acara sebelumnya ada acara, jadi benar-benar capek. Sementara aku minta antar untuk keluar, si suami sendiri juga masih yang anggot-anggotan gitu lah, anggot-anggotan. Akhirnya jadi memicu emosi yang sebetulnya nggak penting gitu loh, hal-hal sepele gitu loh. Baik, dan kemudian setelah berbagai kejadian ini, terus akhirnya Aida tadi memutuskan untuk melaporkan secara jalur hukum. Yeah. Reaksi dari suami gimana? Reaksi suami sih sebetulnya ya pastinya aku nggak tahu ya, karena pas saat itu kan kita pisah ranjang gitu loh. Jadi sama nggak tahu gitu, nggak tahu sama satu sama lain dia berpikir apa. Tapi yang jelas pengacaranya dia datang ke pengacaraku untuk meminta damai gitu loh, menyudahi semua dan mau mempertahankan rumah tangga. Cuman saat itu masih ada sedikit trauma sekali, jadi yang belum siap. Sampai beberapa bulan kita pisah ranjang dulu. Terus akhirnya setelah ada itu kan memang niatnya Aida kan juga ingin efek jerah dan tetap kembali membina rumah tangga kan. Yeah. Setelah itu prosesnya apa? Setelah itu prosesnya kan kembali lagi ke si pelapor gitu loh, mau diteruskan atau tidak gitu loh. Tapi kayaknya pas aku lihat di beberapa media juga kayaknya tega nggak ya gitu loh, ngelaporin suami sendiri gitu loh. Terus cuman permasalahannya kalau tidak dilaksanakan seperti ini itu nggak akan ada rasa kapok. Baik. Gitu loh. Saya mau nanya ke Mbak Vera dulu kayaknya ini. Mbak Vera ya, gimana Mbak? Sebetulnya saya miris ya sebetulnya Mbak Aida. Tadi Anda menceritakannya seolah-olah bahwa kejadiannya adalah so-so, ya, tidak ada sesuatu yang sangat berat. Padahal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai, saya khawatir nanti setelah melihat ini, ya, keadaan rumah tangga di luar sana, kekerasannya melebihi kekerasan di jalanan gitu loh. Ini sebetulnya mengerikan, sebetulnya loh ya. Tapi nanti kita akan review kembali. Mengerikan mengapa? Memang ada banyak perempuan di luar sana, khususnya di Indonesia, di Asia, tapi terutama Asia, Indonesia salah satunya. Perempuan menolerir gitu loh. Kekerasan dalam rumah tangga seolah-olah akhirnya kekerasan yang dilakukan oleh suami itu normatif, boleh saja. Nah, ini yang menarik tadi, ya. Kapan sebetulnya kekerasan ini adalah sudah tidak bisa ditolerir? Kapan masih bisa akhirnya berbaikan seperti Mbak Aida Saskia dan suaminya? Kalau tadi kita review kejadiannya apa yang mengakibatkan suami melakukan kekerasan, ternyata dua-duanya saat emosional, saat ada konflik, dua-duanya emosional, dua-duanya melakukan kekerasan. Namun kekerasan yang laki-laki seolah-olah lebih intens dan lebih parah karena dia laki-laki. Nah, sebetulnya ini berbahaya. Artinya komunikasi di antara Anda berdua sebetulnya bahasanya bukan bahasa menyelesaikan masalah ala iMessage yang kita pernah bahas Mbak Maudi dan Mbak Oki, tapi adalah ala gontok-gontokan. Saya khawatir jangan-jangan ini pengaruhnya adalah karena di keluarga besar ada banyak kekerasan juga, sehingga seolah-olah kekerasan dalam bahasa rumah tangga adalah normatif gitu ya, boleh-boleh saja. Namun dua-duanya alhamdulillah, masih ada alhamdulillahnya, dua-duanya berdaya, dua-duanya berpendidikan, sehingga mampu tahu bahwa ini kita di luar batas sayang.
Ayo kita bikin hitam atas putihnya. Baik. Supaya jangan kamu begitu lagi. Nah itu yang membedakan. Terima kasih Mbak Vera. Hanya sedikit sekali durasinya. Silakan Mbak Oki. Mbak Ida kesini diantar suami atau atas izin suami? Diantar suami. Alhamdulillah. Artinya untuk sahabat perempuan di luar sana, Mbak Ida tidak sedang membuka aib. Iya. Justru suaminya mendukung Mbak Ida untuk menceritakan sebagai hikmah pembelajaran bagi kita bersama. Saya ingin bahas pertama tadi soal kenal 3 bulan kan belum terlalu kenal, belum tentu orang bertahun-tahun pacaran ketika menikah nggak kenal juga. Ada orang yang 3-4 bulan berkenalan ternyata rumah tangganya langgeng, belum tentu. Itu dilihat dari kualitas tentang perkenalannya satu sama lain. Apakah Mbak Vera sudah bahas berkali-kali? Apakah di dalam masa perkenalan itu dikenalkan dengan anggota keluarga atau hanya fisik-fisik saja yang diinginkan oleh pihak laki-laki? Itu yang harus diwaspadai. Kemudian yang kedua tentang pertengkaran. Selama ini kita membahas pertengkaran yang begitu dramatis di curahan hati perempuan ini ya Bu. Jangan lupa bahwa setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran, tapi ada pertengkaran yang ditolerir, yaitu yang tidak memukul, tidak mencaci maki, dan tidak menyakiti hati satu sama lain. Pertengkaran bermanfaat. Kenapa? Salah satu manfaatnya, kalau pertengkaran yang terarah, apa itu? Lebih mendewasakan satu sama lain dan lebih tahu sifat karakteristik asli dari pasangan kita, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk men-treat dia kelak satu hari nanti ada masalah. Ini mungkin salah satu usaha untuk mendewasakan diri antara Mbak Ida dan suami untuk bisa ke depannya. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Terakhir di Curahan Hati Perempuan, tetap bersama kami saat lagi. Baik, kedua narasumber kita, para sahabat perempuan yang datang ini menceritakan kisahnya agar kita bisa kembali mengingatkan diri kita apa saja yang harus kita waspadai dan kita ingat dalam pelajaran hidup ini. Mbak Oki silakan, apa yang ingin disampaikan kepada Bu Sumira dan Mbak Aida? Untuk Ibu Sumira yang salihah, walau ibu kesal, walau ibu marah, ibu sebel dengan anak-anak ibu, mudah-mudahan yang keluar dari mulut ibu adalah perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai menyumpahi, jangan sampai doa-doa yang jelek, karena khawatir perkataan yang keluar dari mulut ibu akan dikabulkan oleh Allah sehingga anak mendapat azab di dunia maupun di akhirat. Untuk Mbak Aida, jangan menuntut suami, tapi kita lakukan kewajiban-kewajiban. Apa yang kita tanam, nanti kita tuai. Dalam arti apa? Ketika kita baik, tutur katanya, lembut perilakunya, insya Allah suami akan seperti cermin. Suami pun akan memperlakukan kita dengan baik. Amin. Mbak Vera silakan. Tadi Mbak Maudi, meskipun kita sudah bahas ya bahwa ketika anak pisah terlalu dini dari ibunya, ya ikatan emosional memang jauh sehingga anak kadang-kadang bisa setega-teganya pada ibunya sendiri. Namun anak-anak ini per usia 20 tahun kemarin sudah dewasa, dan setiap individu dilihat dari aksinya, dari sikapnya terhadap orang tua mereka sendiri, bahwa individu itu nggak pernah lepas dari akarnya Anda goyang, Anda menggoyang diri Anda sendiri sebetulnya. Jadi hati-hatilah anak-anak ya yang sudah dewasa, berlakulah baik pada ibu-ibu Anda dan Mbak Aida. Sebetulnya sih kasusnya sudah selesai, tapi saya khawatir untuk kedepannya karena tadi mungkin, sudah 4 kali kekerasan. Ingat, lebih dari 1 kali. Periode ini bisa seperti siklus yang berulang. Jadi segera benahi komunikasi Anda dan pasangan. Coba kalau lagi marah, gimana caranya supaya nggak sampai emosinya tersulut. Marah boleh, emosi jangan, karena itu menunjukkan bahwa kita secara emosional tidak matang. Iya, kalau mungkin Mbak Aida sama suami atau mungkin pasangan-pasangan di luar yang punya problem dalam emosi kalau saat sedang lelah ya, itu perlu ngobrol sama Mbak Vera nggak sih, psikolog gitu? Nah, sebetulnya Mbak Maudi, pada saat Anda lelah ya, kemudian marah, lebih baik istirahat dua-duanya. Ketika istirahat kemudian sudah segar kembali, tiba-tiba punya toleransi yang lebih baik dalam memandang masalahnya. Ini ingat kata Mbak Oki, kalau lagi marah berdiri duduk, kalau lagi duduk masih marah berbaring. Jadi kalau nanti marah, bentar ya Mas, saya lagi marah, tunggu gitu ya sebenarnya. Atau emosi gitu, supaya nggak berantem gitu kan kira-kira ya. Baik, ya maaf ya intermezzo sedikit, tapi memang seperti itu. Kalau boleh nih saya ingin sampaikan, kalau memang ada anak-anaknya Ibu Sumira yang nonton juga di sini dan satu mengantar di sini, saya ingin berbagi sedikit karena saya baru saja kehilangan ibu saya yang tersayang. Betapa kita rasanya menyesal betul-betul apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Rasanya tidak mampu, tidak cukup untuk membalas kasih sayang yang sudah diberikan. Sebetapapun ibu kita rasanya, dulu mama nyuekin aku deh, dulu mama kayaknya nggak sayang deh sama aku dulu. Tapi itu semua hilang begitu ibu nggak ada. Itu rasanya, aduh, ingin minta maaf, ingin memeluk, ingin berkata apapun. Tolong, kalau ada hal seperti itu diredam, disayang ibunya. Ya, mumpung masih ada ibunya, gitu ya.
Baik, terima kasih sekali untuk Ibu, untuk Mbak Aida, terima Sama-sama. kasih, Mbak Vera, terima kasih, Mbak Oki. Ibu-ibu semua terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan masih ada satu kesempatan lagi, besok kita ketemu dalam Curahan Hati Perempuan dengan kisah-kisah dari sahabat perempuan yang langsung ditulis emailnya, yang langsung datang dia cerita, bukan rekayasa. Ya, ketemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.